Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta. Bertemu kembali dengan Nurika dalam pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola interaksi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran. Kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan pengertian interaksi. Yang kedua, dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Interaksi itu apa sih? Interaksi adalah hubungan. Jadi, jika interaksi makhluk hidup artinya hubungan antara makhluk hidup. Hubungan antara makhluk hidup disebut dengan pola interaksi. Interaksi antara makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Pola interaksi organisme melibatkan dua atau lebih organisme. Jadi, jika hanya ada satu organisme, maka tidak akan terjadi interaksi. Pola interaksi pertama yang akan kita pelajari adalah netralisme. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi, meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Misalnya, pada ayam dan kucing. Ayam dan kucing hidup pada habitat yang sama, tetapi tidak saling mempengaruhi. Interaksi berikutnya adalah kompetisi, di mana organisme bersaing untuk mendapatkan kebutuhan yang sama. Contohnya, elang dan harimau berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Kompetisi ini disebut kompetisi interspesifik. Maksudnya adalah organisme yang berbeda jenis. Yang kedua adalah tanaman bertumpuk dalam satu pot. Kompetisi ini disebut kompetisi intraspesifik atau organisme sejenis. Mengapa disebut sebagai kompetisi? Karena lahan yang dipakai untuk hidup bersama sempit, sehingga tanaman itu harus berkompetisi untuk mendapatkan cahaya matahari, air, mineral, unsur hara, dan komponen lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Interaksi berikutnya adalah predasi, di mana predasi adalah interaksi antara hewan pemangsa dan pemangsa. Contohnya seperti pada gambar berikut ini, antara harimau dan bison, di mana bison akan dimangsa oleh harimau. Yang berikutnya adalah interaksi yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis terdiri dari tiga. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya pada gambar berikut adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau dan burung jalak saling menguntungkan. Burung jalak memakan kutu pada kerbau dan kerbau akan bersih dari kutu. Seperti inilah yang disebut simbiosis mutualisme. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua organisme berbeda jenis, yang satu mendapat keuntungan, sedangkan yang lain mengalami kerugian. Contoh simbiosis parasitisme adalah kutu rambut yang ada di kepala manusia. Simbiosis yang ketiga adalah komensalisme, hubungan antara dua organisme berbeda jenis, yang satu untung, yang satu tidak rugi. Contohnya adalah anggrek dan tumbuhan inangnya. Anggrek tumbuh di inangnya, tetapi inangnya tidak mengalami kerugian.
Interaksi yang terakhir adalah amensalisme atau antibiosis. Amensalisme merupakan interaksi antar organisme yang satu menghambat organisme lain dengan mengeluarkan zat atau senyawa yang berbahaya. Apa bedanya dengan parasitisme? Kalau parasitisme, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jika amensalisme, tidak ada pihak yang untung. Contohnya pada jamur penisilin dan bakteri Gram. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami pola interaksi, silakan kalian perhatikan dan amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Pasti ada pola interaksi yang terjadi. Pola interaksi apa saja yang terjadi tersebut? Kalian foto pola interaksi tersebut, kemudian fotonya diberi nama, kelas, dan lokasi terjadinya interaksi. Jangan lupa beri nama pola interaksi apa yang terjadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol COVID. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu.